Beberapa negara melaporkan kenaikan suhu bahkan mencatatkan rekor tertinggi yang pernah ada. Apa yang terjadi di luar sana? Apakah cuaca semakin sulit diprediksi? Bergabung Kepala BMKG Dwi Korita. Selamat malam Bu Dwi Korita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita melihat di luar sana, di banyak negara, tidak cuma di Eropa, tapi di Amerika, melaporkan kenaikan suhu, mencatatkan rekor tertinggi bahkan yang pernah ada. Ini ada apa sih Bu sebenarnya? Apakah memang semata karena pengaruh cuaca atau ada penjelasan lain? Betul sekali. Jadi sebetulnya penyebabnya itu adalah ada bukti nyata terjadinya pemanasan global. Dan ini terjadi merata di seluruh belahan bumi, di planet bumi kita ini, yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ini berdasarkan hasil riset dari beberapa peneliti klimatologi. Memang terbukti adanya gas-gas rumah kaca ini menyelubungi atmosfer kita, sehingga selubung gas rumah kaca ini mengakibatkan sinar matahari yang datang ke permukaan bumi tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa karena terhalang oleh selubung tersebut, bahkan memantul balik kembali ke permukaan bumi. Dan itu terjadi akumulatif selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, yang akibatnya meningkatkan suhu permukaan di atmosfer tersebut. Bahkan suhu muka air laut pun saat ini juga semakin menghangat. Di perairan Indonesia, makin menghangatnya suhu muka air laut juga terjadi. Kami memonitor sampai hari ini, bahkan di beberapa titik mencapai 29 derajat Celcius, ada yang mendekati 30 derajat Celcius, yang seharusnya normalnya adalah sekitar 25-26 derajat Celcius. Dan ini pun terjadi di belahan bumi lainnya. Oke, dari penjelasan ini yang juga menjadi indikator terhadap bencana, kebakaran, banjir bandang, bencana-bencana yang muncul ketika perubahan cuaca ekstrim ini. Jadi dengan naiknya suhu ini memicu terjadinya cuaca-cuaca ekstrim tersebut. Misalnya semakin menghangatnya suhu muka air laut, maka frekuensi kejadian badai tropis atau siklon tropis juga semakin sering terjadi. Bahkan juga anomali iklim seperti La Nina, El Nino, periode ulangnya semakin pendek, semakin sering terjadi. Demikian juga fenomena lokal juga semakin sering mengalami ekstrim. Namun bencana itu merupakan interaksi antara fenomena cuaca, iklim, dan kerusakan lingkungan. Jadi yang lingkungannya yang lebih rusak, yang paling rusak itu yang akan mengalami bencana yang relatif lebih dahulu atau lebih sering. Jadi memang tidak satu-satunya penyebabnya cuaca ekstrim. Oke, apakah artinya ke depannya kita di berbagai belahan dunia ini akan lebih sering lagi menghadapi perubahan cuaca ekstrim? Menurut analisis para pakar klimatologi memang demikian apabila kita business as usual. Artinya tidak melakukan upaya mitigasi untuk menahan atau mengendalikan, mengurangi laju peningkatan suhu udara di permukaan bumi ataupun di muka air laut. Dan kalau laju ini semakin meningkat, misalnya di Indonesia, di seluruh pulau besar di Indonesia, BMKG memproyeksikan di akhir abad 21, apabila kita tidak mengendalikan laju kenaikan suhu akan mencapai 3 derajat Celcius lebih panas daripada suhu udara di masa pra-industri di tahun 1900-an. Nah, jadi artinya saat ini suhu sudah mencapai sekitar 1 derajat Celcius lebih panas. Cuaca ekstrim, anomali iklim sudah sering terjadi.
bisa dibayangkan apabila kita tidak melakukan mitigasi atau mengendalikan laju kenaikan suhu, 3 derajat Celcius itu kan 3 kali dari saat ini. Iya, iya. Bisa dibayangkan seberapa seringnya frekuensi atau kejadian tersebut, dan intensitasnya pun akan semakin meningkat, durasinya semakin panjang. Oke. Jadi itu hasil analisis ataupun perhitungan proyeksi untuk akhir abad 21. Oke, artinya bisa jadi angka yang sekarang disebut sebagai rekor tertinggi itu bukan tidak mungkin ke depannya bisa naik lagi. Ada angka yang lebih tinggi lagi begitu ya, Ibu ya. Oke. Betul sekali, kalau tidak ada mitigasi. Oke, baik. Artinya kalau melihat cuaca ekstrim, kemudian perubahan iklim, tadi seperti yang Bu Dwi Korita sampaikan, perubahan-perubahan ini akan semakin susah untuk terprediksi lagi ke depannya, atau bagaimana? Memang tidak mudah, akan terus terang semakin semakin sulit untuk diprediksi, semakin tidak pasti, dan fenomenanya semakin kompleks. Oleh karena itu kami badan-badan yang memonitor cuaca dan iklim di seluruh dunia terus berupaya untuk meningkatkan daya analitik, daya prediksi, teknologi, dan pemodelan-pemodelan, karena terus berkembang dan semakin kompleks. Dan kami berupaya suatu peringatan dini itu harus selalu diupdate, diulang-ulang. Karena peringatan dini ini misalnya diberikan 10 hari sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya kalau untuk iklim ya. Iya. Nah, fenomenanya tuh dalam 1 bulan berikutnya, probabilitas untuk berubah dan meleset itu semakin lama memprediksi, semakin mudah untuk meleset. Oleh karena itu prediksi harus selalu diulang-ulang, diupdate. Ini metode yang diterapkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Iya. Jadi kami semuanya bekerja bersama, saling belajar, saling mendorong peningkatan pengetahuan, terutama untuk prediksi dan analisis perubahan iklim ini. Oke, tadi di awal Bu Dwi Korita sempat menyampaikan ini kan kondisinya hampir merata terjadi di dunia, ketika Amerika kemudian Eropa mencatatkan 40 ke atas derajat Celcius, kemudian Arab Saudi pun juga begitu, kemudian kemarin Jepang menghadapi heat wave atau gelombang panas, tapi tidak di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menghadapi cuaca ekstrim serupa seperti di negara-negara atau benua lain? Nah, dalam hal gelombang panas ya, kalau cuaca ekstrim Indonesia mengalami, tetapi dalam hal ekstrimnya curah hujan, dan terutama itu ekstrimnya curah hujan. Nah, kenapa tidak seperti di Amerika ya atau di negara-negara benua? Indonesia ini bedanya adalah letaknya di Khatulistiwa, dan 60% lebih wilayah Indonesia itu adalah air, laut, sehingga suhu itu akan lebih terkendali dengan adanya kelembapan udara yang tinggi di Indonesia. Di Khatulistiwa penyinaran matahari bisa jauh lebih lama daripada di negara lintang-lintang rendah, sehingga dan kebetulan lautnya itu luasnya lebih luas dari daratannya, sehingga penguapan yang terjadi ini jauh lebih intensif daripada negara-negara yang mengalami gelombang panas. Dan uap air ini mengakibatkan kelembapan udara di wilayah kepulauan Indonesia ini relatif tinggi, relatif tinggi dibandingkan negara-negara tersebut. Dan kelembapan inilah yang menahan laju kenaikan, seakan-akan menahan laju kenaikan suhu tadi. Jadi meskipun suhu naik di Indonesia, tetapi tidak setajam yang terjadi di negara-negara benua, di mana lautannya jauh lebih sempit daripada wilayah Indonesia prosentasenya, dan kelembapan udaranya juga lebih rendah dari wilayah Indonesia.
Baik, baik. Jadi itulah analisis kami. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG sudah berdiskusi malam hari ini bersama CNN Indonesia Connected. Selamat malam Ibu, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.